Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Pangestu dari kelas PGSD Penjas A, NIM 20 60 422 40 17. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dasar-dasar biomekanika penjas. A. Pengertian biomekanika. Mekanika adalah salah satu cabang ilmu yang tertua dari semua cabang ilmu dalam fisika. Tersebutlah nama-nama seperti Archimedes, Galileo Galilei, dan Isaac Newton yang merupakan peletak dasar bidang ilmu ini. Biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. B. Tujuan biomekanika. Tujuan mempelajari biomekanika dalam penerapan ilmu olahraga adalah 1. Mengetahui konsep ilmiah dasar yang diaplikasikan dalam bentuk manusia. 2. Memahami suatu bentuk model gerak dasar dalam bentuk sehingga mampu mengembangkan dengan baik. 3. Mampu memahami perkembangan gerak dasar. 4. Mampu menerapkan suatu bentuk yang sesuai dengan karakteristik fisik seseorang dalam berolahraga dengan baik dan benar. C. Fungsi biomekanika terhadap guru pendidikan jasmani dan pelatih olahraga. Biomekanika erat kaitnya dengan ilmu keolahragaan sehingga biomekanika memiliki fungsi penting bagi guru pendidikan jasmani dan pelatih olahraga. Arma Abdullah dijelaskan bahwa dalam hal ini fungsi anatomis, fisiologi, dan mekanika dari tubuh manusia dan akan membantu meniadakan kesalahan yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar keterampilan. Secara garis besar fungsi dan kegunaan biomekanika kepada guru pendidikan jasmani maupun pelatih olahraga, yakni 1. Memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. 2. Sebagai dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah dalam unjuk kerja olahraga. 3. Prinsip serta asasnya dipakai dalam memberikan asesmen dan koreksi terhadap unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta didik atau atlet. 4. Mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan manfaat guna. D. Asas dan prinsip biomekanika. Pada pembahasan dasar-dasar asas dan prinsip biomekanika hanya didiskusikan aspek-aspek dalam pendidikan jasmani yang berkenan dengan biomekanika. Sedangkan pengajian sejarah mendalam akan dipelajari dalam mata kuliah tersendiri. Pada asas dan prinsip biomekanika ini dipelajari tentang penggolongan gerak manusia. Menurut Breuer, penggolongan tugas gerak manusia terbagi atas 1. Tugas menggantung. 2. Tugas mendukung. 3. Tugas berkait dengan gerak tubuh atau objek. 4. Tugas berkenan dengan tenaga.
1. Tugas menggantung menurut Arma Abdullah. Tugas menggantung memainkan peran yang menonjol dalam evolusi kehidupan manusia. Kebanyakan tugas menggantung berhubungan dengan aktivitas dengan beberapa jenis secara bergantung dengan sepotong besi. Aktivitas menggantung yang umum dijumpai pada senam, aktivitas kesegaran jasmani, permainan anak yang menggunakan alat bergantung karena tubuh bisa bergantung bebas, gaya tarik bumi bekerja tidak berlawanan dengan aktivitas bergantung. 2. Tugas mendukung menurut Arma Abdullah. Gerak tubuh yang berkenan dengan tugas mendukung atau menyangga tubuh dalam posisi khusus. Pada umumnya diperlukan untuk tugas gerak yang lain. Posisinya pun bervariasi dengan vertikal ke horizontal dan pada umumnya berkaitan dengan sikap berdiri, berjalan, berlari, duduk, berlutut, dan sejenisnya. Posisi kepala berada di bawah pada aktivitas senam merupakan bentuk aplikatif dari hukum mekanikal. Keseimbangan atau stabilitas digunakan dalam pelaksanakan asas mekanika. Keseimbangan tubuh dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni keseimbangan stabil, keseimbangan labil, dan keseimbangan normal. Keseimbangan stabil terjadi bila mana 1. Kontak dengan dasar permukaan pijak luas. 2. Tugas gravitasi terletak rendah dan garis pusat gravitasi terletak di dalam benda. 3. Pusat gravitasinya naik jika diberi gaya. 4. Munculnya gaya pemulihan yang menyebabkan kembali ke posisi semula. 5. Tenaga potensial bertambah. Keseimbangan labil bila mana 1. Pusat gravitasinya turun bila mana diberi gaya. 2. Posisi benda akan mengalami perubahan. 3. Tenaga potensial berkurang. 4. Garis pusat gravitasi jatuh di luas garis penyorong dan dasar penyongkong terlalu kecil. Keseimbangan tubuh yang labil terjadi bila mana kita mengangkat salah satu kaki dalam gerak olahraga ataupun pada gerak penguluran. Saat salah satu kaki diangkat, maka luas garis penyongkong lebih kecil sehingga akan terjadi keseimbangan yang labil. Keseimbangan normal terjadi bila mana pusat gravitasinya tidak berubah apabila diberi gaya. Tenaga potensial bermaba di sisi lain keseimbangan tubuh tercapai dan meningkat bila 1. Letak pusat gravitasi direndahkan, posisi duduk atau berbaring. 2. Meningkatkan luas permukaan penyanggang seperti posisi tidur, posisi duduk, berjalan dengan telapak kaki. Dan berkurang bila menaikkan pusat gravitasi dan cara angkat tangan ke atas menjunjung barang di atas kepala. 2. Mengurangi dasar permukaan penyanggang seperti berjalan menjijit atau berjalan dengan satu kaki atau keadaan pada saat berlari cepat dan menggunakan ujung kaki sebagai tumpuan. 3. Tugas berkenan dengan gerak tubuh atau objek. Penggolongan tugas gerak ketiga menurut Breuer ini berkenan dengan tenaga yang timbul dalam tubuh, syaraf, otot, atau kerangka. Untuk menggerakkan tubuh atau bagian tubuh atau objek di luar tubuh, tenaga yang diberikan oleh otot bekerja sama dengan sejumlah pengungkit yang dibentuk
oleh persendian tubuh manusia. Asas yang berhubungan dengan masalah tenaga ini termasuk diantaranya hukum gerak Newton yang terdiri dari 1. Hukum inersia, 2. Hukum percepatan, 3. Hukum aksi sama dengan reaksi, 4. Tugas berkenan dengan tenaga. Dalam banyak aktivitas olahraga, tubuh menerima satu tenaga dari satu objek seperti sebuah bola atau memberhentikan seperti mendarat di lantai pada senam pada palang tunggal. Teknik analisis biomekanika. Biomekanika lebih efisien bila asas dan hukum mekanika dapat didemokrasikan dan dipelajari dalam laboratorium. Teknik analisis biomekanika dapat diterangkan melalui penjabaran sebagai berikut. 1. Sinematografi. Teknik-teknik sinematografi menjadi sangat esensial untuk proses mengajar, melatih, dan untuk penelitian. 2. Elektromiografi. Elektromiografi adalah satu metode mempelajari kerja dari otot-otot tertentu atau kelompok otot. 3. Goniografi. Suatu aspek penting dalam gerak manusia yang berhubungan dengan sistem otot rangka adalah berkenan dengan kerja pengupil pada persendian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya tentang materi dasar-dasar biomekanika penjas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.